wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa guli, anta misbahu suduri. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad, Ya mumajad, Ya imam al-qiblataini. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Rabbi farhamna jami'an wa mu'anna sayyati. Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya kita semua masih dikumpulkan di studio TVRI hari ini dalam acara Mimbar Agama Islam, tentunya bersama saya Dina Rahman. Salam serta sholawat tak lupa kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat keluarganya. Semoga kita semua yang berada di studio maupun di luar studio mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Dina telah hadir bersama Dina di studio Bapak Ustadz Yusuf Gurung, SAG MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya dipertemukan lagi sama Abah Ustadz ini. Terakhir kita Desember tahun lalu ya. 2023. Iya, Insya Allah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, tidak hanya Ustadz Yusuf Gurung yang akan menemani kita, telah hadir juga bersama Dina di studio bunda-bunda dari Majelis Taklim Amirah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, manis-manis semua ya senyumannya ini. Sudah siap ya, kita kurang lebih 1 jam ke depan nih bakal dengar tausiah dari Ustadz, insya Allah ya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai Mimbar Agama Islam, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran An-Nisa ayat 100 hingga 102 oleh Bunda Junaidah Yahya dan juga Bunda Sri Muken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن يحاذر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن جبتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpahnya sebelum sempat ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar solat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Pemirsa Mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti dianugerahi rasa cinta baik kepada keluarga, pasangan maupun teman. Dan mencintai sesama makhluk Allah itu adalah hal yang wajar.
Lantas bagaimanakah hukum kita mencintai atau mengagumi manusia berlebihan? Seperti tema kita hari ini yaitu mengagumi manusia yang berlebihan. Iya Pak Ustadz, lagi viral-viralnya ya. Anak-anak muda zaman sekarang yang mengidolakan idolanya sampai melupakan Rasulullah, suri tauladan kita, dan juga Allah sang pencipta ini. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jabarul kahar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kaum muslimin pendengar televisi Republik Indonesia Kupang, Nusa Tenggara Timur, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian, mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah limpahkan pada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Selawat sembari salam buat Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul panutan umat Islam yang namanya saja begitu dengar sebutan oleh orang lain, kita semuanya selalu menyambutnya dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berat timbangan kita dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar televisi Republik Indonesia Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana saja berada, yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini sangat melangit, yang terkadang membuat kita manusia lupa diri, lupa akan sang pencipta, lupa akan suri teladan kita. Padahal kita memang tujuan diciptakan Allah untuk kembali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Konsep ibadah di sini sangat luas. Oleh karena itu, makanya Allah mengingatkan kita dalam sebuah firman yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan setiap orang yang mengaku bertakwa kepada Allah hendaknya mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua penafsiran untuk hari esok itu. Yang pertama, hari esok yang dimaksud adalah hari apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah siap. Yang kedua, Ibnu Katsir melanjut, tafsir yang kedua adalah hari esok adalah hari bagaimana hidup dari hari ini besok itu harus lebih baik. Besok lebih berkualitas, besok lebih proaktif. Makanya Islam dengan syariat ajarannya yang mengantarkan manusia bergerak untuk maju, yang disebut dengan Islam berkemajuan, ini sangat mengidolakan hidup dan kehidupan umat Islam ini. Jadi ajaran Islam, ajaran yang sangat membuat umat pengikutnya itu bergerak untuk maju dan lebih berkualitas, lebih baik, lebih sempurna. Mari kita perhatikan Quran surat di dalam Al-Quran itu Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang Islam secara utuh, secara kafah, secara keseluruhan. Ya Allah perintah kita sudah menjadi orang Islam, betul-betul Islam yang benar, yang di dalam kafah utuh dan sempurna itu ada pelajaran soal iman, syariah, akidah, ibadah dan muamalah hubungan hidup duniawiyah, relasi dalam kehidupan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu bagaimana ibu-ibu jemaah majelis rahimakumullah yang ada di studio dan pemirsa di rumah. Setan itu selalu mengajak manusia dari jalan yang terang benderang menuju ke jalan yang gelap gulita. Selalu mengajak kalau manusia ini berbuat yang benar supaya jangan berbuat yang benar, mengikuti dia perbuatan yang baik. Dan
setan itu musuh yang nyata bagi umat manusia. Kaitan dengan itu, maka mari kita lihat perkembangan pada hari ini, generasi milenial kita umat Islam, dari kita yang sudah usianya sampai pada generasi yang sedang tumbuh dan berkembang, mereka salah melahirkan idola dirinya. Mereka salah membuat presensi kehidupan dengan apa yang mereka harus jadikan teladan. Mestinya mereka punya mindset, open mind, berpikir untuk maju bahwa hidup kita ada yang menciptakan. Lah kalau ada yang menciptakan maka harus kemana kita mengabdikan diri kita. Kita hidup karena Allah. Kita bekerja di dunia ini untuk hanya karena Allah. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu persiapan kita di mana? Nah, kemudian generasi kita sudah tanggung keliru. Mengidolakan diri mereka, menyembah, membesar-besarkan manusia sesama dalam kehidupannya. Mereka lupa akan Rasul. Padahal Allah sudah ingatkan, ya Allah sudah ingatkan bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada suri teladan yang baik. Kamu jadikan pemimpin, panutan, idolamu, silakan kamu mengikutinya, mencari, menggali, mendalami informasi itu. Nah, karena memang kita memahami ajaran agama ini kurang utuh, karena kita memang kurang mengkaji, kurang mendalami tentang iman, akhlak, ibadah, persoalan duniawiyah, bagaimana untuk baik dalam kehidupan ini, maka akhirnya kita semau kita untuk mendewa-dewakan sesuatu yang didewakan, untuk mengagung-agungkan sesama kita dalam kehidupan. Boleh sih, tidak larang. Yang paling dicintai oleh kita, paling diagungkan adalah Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk simpati sesama. Islam tidak melarang untuk kita menyenang terhadap sesama. Silakan. Tetapi jangan sampai simpati itu, kesenangan itu, cinta itu melebihi cinta Allah dan Rasul-Nya. Ini sangat jelas garis komandonya. Makanya di ayat yang lain di surat Al-Imran 102 itu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu menjalankan perintah Allah betul-betul, taat aturan Allah, ikut teladan Rasul kita. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah harus tetap dalam keadaan Islam. Ini yang harus diperhatikan. Nah, persoalan menjadi panutan anak-anak kita, generasi kita, itu ada banyak hal. Di sana ada orang tua yang mendidik mereka. Dari kondisi educated di dalam rumah tangga mereka, in their family itu mesti harus sudah dididik dengan secara Islam. Mari kita perhatikan nasihat Luqman pada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirku la dzulmun azim. Ayah anakku, jangan coba-coba menserikatkan Allah. Sungguh kalau kamu menserikatkan Allah maka dosa yang sangat besar. Adakah dalam kehidupan kita begitu? Ibu-ibu, studio, pemirsa di rumah? Atau memang kita terhanyut dalam perkembangan ajaran Islam, tidak alergi dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan teknologi yang melangit. Silakan, bahkan itu adalah kemauan Islam. Sangat fleksibel. Tetapi kemajuan itu, perkembangan yang ada, tidak boleh dia mengikuti saja, tapi punya fundament, punya dasar. Dasar kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dasar kita perintah Allah dan teladan Rasul Muhammad SAW. Nah, ini yang kita bukan terlalu menyesal, tetapi yang harus kita perhatikan dalam perkembangan kita hari ini. Kita lihat anak-anak kita yang mengidolakan itu terkadang memang betul-betul salah arah. Jadi topik yang diangkat dari TVRI Kupang ini sangat menarik untuk kita bahas dan diskusi pada sore hari ini. Mestinya kita harus hati-hati dalam menelurkan nilai didikan itu kepada anak-anak kita. Memang orang tua harus menjadi opinion, suri teladan yang paling utama dalam mendidik anak. Guru di sekolah juga begitu. Tidak bisa anak itu hanya beri sendiri. Tidak bisa anak hanya berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu masalah yang paling esensi yang harus kita
berikan solusi keluar pada anak kita, kita kembalikan bahwa yang harus mereka jadikan panutan dalam kehidupan mereka, idola dalam kehidupan mereka adalah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu tidak akan memberi kerugian, bahkan memberi keuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr itu ayat 10 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, kata Allah begitu. Panggil orang beriman, Allah panggil. Maukah kamu, aku Allah sang penciptamu, sang khalikmu, tawarkan perdagangan dalam kehidupan dunia ini yang bagus, yang dengan perdagangan itu, dengan perniagaan itu membuat kamu jauh dari jilatan api neraka? Lanjut ayat 11-nya Allah bilang, apa perdagangan itu? Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada Rasul. Di sini kita kasih koma, beri set lain di sini buat kita. Berarti iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Apa iman cinta kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, menjaga dengan penuh keistiqomahan ajaran Allah. Karena Allah sang pencipta kita. Warusulihi, dan juga beriman kepada Rasul, cinta kepada Rasul, teladan kepada Rasul. Apa maksudnya? Semua contoh, semua informasi dari Rasul berupa sunnah atau hadisnya, itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita panuti. Ilmu itu ada pada kita, kita menjadi contoh teladan. Berilah gambaran itu kepada anak-anak kita. Coba, ibu-ibu sebelum ke studio sekarang tadi itu, berangkat dari rumah, ingat tidak anak kita masing-masing? Suami, mas, atau opa, oma, nak, mama mau ke TVRI, di sana diskusi mimbar agama. Tetapi jangan lupa sholat asar sebentar. Atau tidak, lupa kita. Nah ini kan menjadi sosok yang kompatibel, yang harus kita lakoni sebaik-baiknya. Jadi ya kalau kita punya anak juga tergiur dalam perkembangan apa yang dikatakan oleh pembicara awal tadi, bahwa mengidolakan sesuatu berlebih-lebihan, sudah lupa, sudah keluar dari rel Islam punya syariat itu. Bagaimana itu? Nah, ini menjadi renungan buat kita. Maka kembalikan, ingatkan anak-anak kita. Tu'minuna billah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan berjalan di perjalanan Allah, berjuanglah di jalan Allah. Nah, dengan harta dan dengan jiwa raga. Nah, ini dengan berjuang di jalan Allah, ini yang hari ini kita lagi hidup ini. Kalau dulu fisabilillah zaman Rasul itu melawan kufar Quraisy, karena Islam baru memulai di kota Mekah itu. Dia berperang, berkelahi, parang panjang, tebas itu musuh yang menghalangi dakwah Islam. Hari ini kita tidak begitu lagi. Apa ibu-ibu sekalian? Hari ini berjuang kita, jihad kita adalah ibu-ibu, saya, kita semua, pemirsa di rumah, mendidik anak kita, mengingatkan suami, mengayomi istri, itu jihad fi sabilillah. Satu ketika Rasul sedang memberi nasihat pada para sahabat, datang sekelompok putri, kayak kita sekarang ini, datang kelompok, ajukan pertanyaan, istilah hari ini adalah unjuk rasa. Ya Rasulullah, kenapa ibu-ibu? Kami mau tanya, bagaimana bapak-bapak itu pergi jihad masuk surga mereka, berperang. Lalu kami tidak pergi jihad, bagaimana itu? Rasul diam sejenak, senyum, lalu ibu-ibu mereka tidak perlu angkat senjata pergi jihad. Jihad ibu-ibu itu membersihkan pakaian suami, mengatur anak, mengurus rumah tangga, sambil ngaji juga boleh, sambil selawatan, sambil yang lain-lain. Itu juga jihad ibu-ibu. Terus, ya nanti surga sama dengan bapak-bapaknya yang pergi jihad itu. Tidak usah khawatir ibu-ibu. Nah dari rumah ke sini kita jihad apa tidak ibu? Ya, jihad. Sebentar bertanya, memberi jawaban. Jihad atau tidak? Jihad, mencari kebenaran. Usaha apa yang sungguh-sungguh mendapatkan kebajikan atau kebaikan, itu jihad hari ini. Termasuk memberi pendidikan, termasuk mencari nafkah kehidupan.
Ini jihad kita hari ini. Nah, ini menjadi konten yang harus kita lakukan dalam perkembangan kehidupan kita yang sangat maju pada hari ini. Perhatikan pendidikan anak-anak kita. Kita bisa lihat sekeliling kita, ya. Aturlah buat anak-anak kita. HP itu bukan satu-satunya. HP itu hanya sekedar hiburan. Memang kalau sudah bisa melakukan, di situ sumber ilmu pengetahuan. Tapi kalau salah kita lakukan, HP itu juga menjadi korban kita karena perkembangan ilmu dan teknologi. Jangan generasi milenial, kita orang tua juga ikut korban. Apabila asik ber-HP-HPan, Bu, lupa sholat, lupa urus suami, lupa urus anak, mengingat sesuatu hal yang penting dalam rumah tangga, itu akibat HP itu loh. Nah, ini hati-hati kita. Islam tidak melarang kemajuan, silakan mengikuti kemajuan, tapi punya fundament, punya pegangan yang kuat. Pegangan kita apa? Ya ajaran agama kita. Ingat Allah, ingat Rasul. Pelajari isi ilmunya supaya kita tetap pada koridor Islam yang sebaik-baiknya. Jadilah Islam yang utuh, yang sebenar-benarnya. Proses belajar tidak boleh stop. Saya pikir sementara beberapa hal preambul pembicaraan saya sampai di situ. Nanti sementara saya kembalikan kepada prelator atau MC. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah. Apa yang sudah disampaikan Ustadz ini memang ada benarnya ya Ustadz ya. Yang sekarang kita temui adalah mungkin melawan diri sendiri juga sebuah hal yang berat. Dan mungkin bunda-bunda semuanya, hal berat apa yang bunda-bunda temui yang mungkin mengagumi artis-artis. Kalau anak-anak muda sekarang kan artis Korea ya. Ya mungkin bunda-bunda sekarang mungkin artis FTV, sinetron. Ustadz, iya. Silakan bunda-bunda yang ingin bertanya, kita saling diskusi bersama Ustadz. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup Travel Aminareka, Travel Haji dan Umrah Aminareka. Yang ingin saya tanya, perkenalkan dulu, nama saya Sri Wahyuni Mukin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana efek dari hukum secara fikih, terus efek kembali kepada diri kita dan masyarakat sekitar kita atau orang-orang terdekat kita, yang kita mengagumi diri kita secara berlebihan. Kita anggap kita paling wah. Rasa kagum ke diri kita terhadap diri kita berlebihan itu akhirnya menimbul orang akhirnya takut dengan kita. Apa yang kita perintah, apa yang kita inginkan, orang ikut saja tanpa melihat efek sampingnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum secara fikih atau hukum kemasyarakatan orang itu terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu saja Ustadz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali masih ada satu bunda lagi. Ya, silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Halimah Sili. Kami dari pengajian Amirah Mekah. Yang saya bertanya adalah bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya untuk kita menghijrahkan anak-anak kita yang saat ini sangat mengidolakan film Korea, apalagi artis-artis Korea. Jujur Pak Ustadz, di rumah saya ada beberapa anak gadis, mahasiswa lagi. Waktu sholat kita selalu ingatkan, selesai sholat Isya, itu kalau kita belum suruh tidur, berarti mereka tidak akan tidur. Kadang mereka pura-pura tidur, setelah kita juga masuk tidur, mereka lanjut Koreanya sampai hampir subuh. Kita bangun sholat malam, mereka masih nonton. Jadi ini yang saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk kita sebagai orang tua, kita bisa membimbing anak-anak kita atau anak-anak yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kita, agar mereka bisa berhijrah dari tadinya mengagumi film Korea, bisa kembali kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dua penanya dulu Ustadz. Ya, dari Bunda Sri, mungkin efek hukum secara fikih, secara kemasyarakatan mengagumi diri sendiri itu bagaimana Ustadz? Ya. Baik,
Terima kasih Ibu yang memberikan pertanyaan tadi. Pemirsa televisi Republik Indonesia Kupang Nusa Tenggara Timur rahimakumullah, dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 22 atau 21 itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwasanya Allah bilang telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan Rasul punya sifat pribadi Rasul itu ada sidik, ada fatonah, ada tablik, dan ada amanah. Ini harus sekuat tenaga kita pegang. Ini sebagian besar sudah ambil untuk pertanyaan nomor 2. Sudah bisa rangkum sebagian, Bu. Nah, kita menjadi suri teladan, kita jadikan itu Rasul tadi. Dari suri teladan yang Rasul papar berikan buat kita walaupun beliau sudah tidak ada, itu yang kita orang tua menjadi guru mereka, orang tua mereka, kita juga menjadi panutan contoh teladan buat mereka. Nah, jam sholat kita harus ingatkan mereka, mengaji harus ingatkan mereka, belajar hal-hal kebajikan harus tetap ingatkan mereka. Pendidikan itu istilahnya seumur hidup, ya. Tidak ada batas selesainya pendidikan. Nah, maka orang tua memang dengan perkembangan hari ini sudah seperti ini, tidak bisa kita hindari. Kalau kita salah memberi rel pada anak kita dengan pendidikan Islam, ya kita bisa lihat sendiri jawaban seperti itu berkelahi sekali. Nah, oleh karena itu memang kita harus kuatkan kedua orang tua sebagai suami dan istri melihat perkembangan anak seperti itu, ya kita harus rapi barisan kita duluan. Tetap memberikan teladan yang terbaik buat anak. Kalau kita omong anak sholat, ya kita lebih dulu harus sholat. Suruh mereka mengaji, kita lebih dulu ngaji. Coba sesekali di musola di rumah sendiri itu, kalau jauh dari masjid atau tidak sempat ke masjid karena ada sesuatu halangan, duduk suami istri panggil anak-anak. Setelah sholat berjamaah, ayo ambil Al-Quran coba. Nah, habis itu, setelah itu coba mulai dengan beri nasihat sedikit-sedikit. Ada tidak timing buat kita? Pernah suami istri berkumpul, terus anak juga ikut duduk nimbrung sedikit-sedikit untuk bicara sedikit-sedikit tentang ilmu keagamaan, tentang pergaulan mereka, tentang akhlakul karimah mereka, dengan melihat perkembangan yang ada. Atau kita hanya mengeluh lalu tidak ada solusi yang solutif untuk kita berikan pada anak. Nah, paradigma pendidikan hari ini dengan angkatan kita dulu agak berbeda, Bu. Saya di rumah tuh selalu beritahu dengan istri saya, pola mendidik anak hari ini, karena mungkin saya dosen guru jadi saya tahu ilmunya itu pun yang kita sudah tahu, kita diuji lagi oleh Allah sampai di mana batas kemampuan bahwa kau itu tahu, diuji lagi. Minta maaf, saya ini CNTT ini yang mendengar melihat saya ini, kalau saya sudah ini pasti malam sudah ada SMS masuk di HP saya. Pendidikan itu berat. Makanya Rasul bilang butuh arah pendidikan Indonesia hari ini salah satu adalah keteladanan. Keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan. Guru di sekolah harus menjadi teladan. Nah, dan orang tua atau guru di sekolah itu sebelum memberi, mereka harus punya ilmu dalam mendidik anak itu. Ini harus mendidik anak. Nah, oleh karena itu maka tendensi jawaban saya pada yang pertanyaan nomor 2 itu, memang trik-trik atau langkah-langkah yang kita lakukan itu memang tidak ada yang 100%. Tetapi kita tetap menjadi contoh teladan yang terbaik beri anak kita. Paling sederhana, kalau perintah sholat maka kita sudah selesai wudhu, kita sudah duduk tempat sholat. Kalau mau ke masjid, bapaknya sudah duluan, keluar kendaraan berangkat, anak pasti dia mau main-main terus, orang tua sudah jalan. Pasti ada minimal. Nah, dan itu harus terus dari hari ke hari jalan terus, tidak bisa bosan. Pendidikan itu seumur hidup. Memang terkadang keinginan kita itu terutama ibu-ibu. Saya biasa di rumah berbeda pandangan dengan istri saya juga. Maunya yang kita didik hari ini terus nilainya sebentar dapat. Tidak begitu. Pakar pendidikan itu tidak begitu tawarannya. Ibarat ibu tanam kelapa. Ibu ingat kelapa ya? Ingat kelapa itu butir kelapa, satu buah kelapa itu. Tanam. Kapan kelapa itu nanti ada pohon, ada daun, ada bunga, ada buah sampai kita mengecap itu nanti? Lama loh, Bu. Nah, proses pendidikan seperti itu, Bu.
Jadi apa yang kita tanamkan hari ini tidak bisa dia hasil, memang tidak. Tetapi pernah kita tanam tidak? Pernah kita siram tidak? Pernah kita menjaga, merawat, membersihkan sekitar rumputnya itu tidak? Itulah apa namanya simbolisme, itulah pembeo yang berikan pada anak kita dalam mendidik hari ini. Kalau tidak seperti itu, susah, susah. Nah, walaupun tidak 100%, tapi itu harus kita lakukan, harus kita lakukan. Bapak tidak sholat, mama tidak sholat, bagaimana suruh anak mengaji, suruh anak sholat, tidak bisa. Nah, itu. Makanya Allah bilang, ada pada diri Rasul suri teladan yang baik. Ada sifat amanah, sidik, fatona, tablik. Itu ada semua di situ. Cerdas, pintar, santun, sopan. Itu. Nah, kemudian yang kedua dari hadis Rasul itu digambarkan. Hadis Rasul ini untuk pertanyaan nomor 1, 2, 1 kali jawab ya. Karena mirip-mirip gitu. Innama bithul itamima makarimal akhlak. Rasul bilang, saya diutus Allah Tuhan yang Maha Esa ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak kita ini minimal ikuti akhlak Rasul. Rasul itu orangnya sidik, jujur ya. Rasul orangnya amanah ya, selalu menyampaikan amanah orang. Rasul itu fatonah ya. Rasul itu tabligh itu, senang menyampaikan ilmu pada orang lain. Nah, kenapa kita umat Islam tidak lakoni itu? Dunia ini sudah kering kerontang dengan perkembangan yang sangat melangit. Capek dia mengikuti perkembangan teknologi hari ini. Arah dan tujuan kering tidak. Yang masih ada arah tujuan jelas itu ajaran Islam. Ini harus diperhatikan. Maka tadi awal saya sudah sampaikan, jadilah orang Islam secara keseluruhan. Kenapa? Di dalamnya ada tentang iman, tentang akhlak, tentang ibadah, ya sholat mereka itu. Dan tentang muamalah, relasi kehidupan, hubungan manusia, hablum minan nas, antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian berlebih-lebihan untuk mencintai diri sendiri, membangga-banggakan kehebatan diri, tidak ada pada diri. Itu ego gitu. Tidak boleh. Islam tidak seperti itu. Sederhana. Sederhana. Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bilang, Muhammad, saya ciptakan kamu sebagai rahmat seluruh isi alam. Quraisy membagikan beberapa pengertian yang maksudnya rahmat ini. Karena pertama menjadi rahmat apa? Allah yang menciptakan seorang rasul. Itu rahmat yang pertama. Rahmat yang kedua, rasul itu menjadi suri teladan untuk semua umat Islam. Nah, rahmat yang ketiga itu antara Allah dan Rasul itu dilegitimasikan, diberi kewenangan untuk umat Islam ini mengikuti apa yang ada di dalam, sehingga tidak asal idola-idola, tidak asal ambisi-ambisi. Orang Islam kalau mau sombong, contoh Rasul mereka punya Rasul sombong tidak? Ajaran agamanya sombong tidak? Oh tidak, ya jangan. Maka diri tidak perlu dibangga-banggakan. Nah, ada sebuah filosofi yang sudah klasik ya. Itu mengatakan begini, makin tinggi ilmu yang kita peroleh, harusnya makin rendah lakon pergaulan kita, sikap dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i bilang, makin banyak yang kita diskusi, kita dapati dalam komunikasi hidup dan belajar kita, makin kita merasa tidak tahu apa-apa. Nah kebekuan kita umat Islam ini kan terkadang mau mengkaji agama, susah kita. Mengkaji agama itu malas kita. Bagaimana ilmu bersinar. Nah, padahal kita punya ayat pertama pedoman kita adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan saya buat ibu-ibu sekarang di studio. Perintah Allah itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau wajib dilakukan bagaimana? Pahala, hebat loh. Wajib tidak dilakukan, dosa. Nah, siapa yang buta huruf yang duduk di ruangan ini hari ini? Tidak kenal huruf alif pun. Awas itu loh, awas perintah Allah itu loh. Al-Quran menemani manusia beberapa hal. Ya, minta maaf MC, sedikit saya tambahkan. Al-Quran menemani kita. Saat sakaratul maut, Al-Quran temani kita. Lo nggak dibantu lah Al-Quran. Kita selama hidup baca, dia datang model manusia ganteng rapi. Jangan nangis teman menghadap sakaratul maut. Saya bantu. Maka kamu bisa husnul khatimah insya Allah. Programkan dalam rumah Bu, di rumah tuh. Kasih tahu dengan mantan pacar yang sudah jadi suami itu. Bapak kata Ustadz Yusuf,
Insya Allah di kota Kupang kalau sebut mungkin tahu mereka, mungkin tahu. Oh ya orangnya begitu dia kalau ceramahnya itu. Bilang program tadi habis maghrib, bapak pulang dari masjid datang, ya Humaira kok mari, ya Humaira mari sudah ambil Al-Quran kita doang ngaji sudah ngaji. Itu lama panggil anak-anak program antar maghrib dan isya itu ngaji. Terkadang saya sementara ngaji, halo dari mana? Dari Riung Bejawa kok. Ya sabar ya, ngomong cepat-cepat saya masih ngaji. Ini mungkin mereka lagi nonton saya. Nah, teman-teman jemaah rahimakumullah, yang saya maksud adalah sholat 5 waktu dan baca Quran itu menjadi identitas pribadi kehidupan umat Islam. Insya Allah, dia tidak akan ambisi dirinya, Ibu, tidak akan sederhana. Dan dia tidak akan mengidolakan sesuatu dalam kehidupan ini, apapun perkembangan teknologi yang sangat melangit, dia tahu yang dia harus cinta agung satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bu, mau kembali ke jalan Allah tidak ada yang lain, Bu. Nah, oke. Terlalu tegang nih saudara sekalian. Saya kembalikan sementara. Iya, Masya Allah. Kira kita tersadar ya mungkin. Untuk saya juga Bapak Ustadz yang mencintai Korea gitu ya, kita anak muda ini. Insya Allah setelah ini kita semua lebih tercerahkan ya. Tidak hanya Korea tapi juga sinetron-sinetron. Tidak dihalangi. Tidak dihalangi. Tidak ya. menghalangi kita. Tapi jangan lupa jangan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Bunda-bunda, ayo kita lanjutkan diskusi bersama Ustadz. Silakan Bunda. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sahar. Baik Ustadz, seringkali kita mendengarkan seseorang mengatakan kepada pasangannya kalau saya mencintai kamu karena Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara kita mengetahui kalau kita mencintai seseorang itu karena Allah. Baik, sampai di situ saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada waktu nih yang pertanyaan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sebagai umat Islam punya panutan yaitu Rasulullah SAW. Kondisi sekarang ini kita lebih berkiblat kepada ya mau bilang artis Korea. Nah, ini kira-kira salah zaman, salah orang tua skupnya skup kecil, atau salah pemerintah khususnya para ulama atau balik. Peran mereka sejauh mana sehingga bisa menyadarkan anak-anak atau generasi Gen Z supaya bisa kembali ke Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik. Yang pertama untuk penanya pertama tadi. Cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bu, dengan suami itu cinta tidak, Bu? Cinta ya? Jangan melebihi cinta kepada Allah, jangan melebihi cinta kepada Rasul. Bu, taat pada suami lakukan tidak? Insya Allah. Lakukan. Nah, di akhirat yang membimbing suami itu istri atau suami yang membimbing istri? Suami. Ya. Amalia ibu istri saya pun amalia itu saya ya kurang tunggu ridha Allah sekali enggak. Tetapi yang saya lakoni menjadi tanggung jawab pada istriku. Oleh karena itu memang kalau suami malas sholat, kalau suami sering abai, ibu silakan ingatkan dia. Itu satu wujud, Bu, satu wujud cinta karena Allah. Nah, jadi cinta karena Allah itu artinya tidak ada embel-embel yang lain. Nah, kalau kita jadi sepasang suami istri dalam rumah, cinta karena Allah memang karena di sana kalimat itu termaknai ada nilai ibadah. Nikah saja itu 7 lapis langit gementar itu. Waktu diucap izab dan mengkabulkan itu 7 lapisan langit gementar itu loh. Dibuka itu dari arsy Allah itu sampai ke bumi. Jadi kami yang suami-suamian ini kalau sudah mampu menerima amanah dari si calon istri terus tidak melakoni dalam meneruskan amanah dengan baik, itu salah, Bu. Kesian berapa lapis langit yang sudah menangis gementar ketakutan berat kalimat itu. Bagaimana tidak berat? Diberi kehormatan istri
Itu dari anak yang dari bayi dipelihara sampai besar oleh orang tua itu, sampai jadi cantik, sampai saya gila-gilaan menikahi itu, lalu saya hanya biarkan dia begitu saja, tidak diatur dengan baik. Itu kan tidak bisa. Nah, itu kurang mewujudkan cinta karena Allah itu. Berpisah bukan karena Allah, karena emosi. Maka wujud cinta karena Allah itu adalah nilai ibadahnya ada, dipegangi, dan kalau ada sesuatu saling menasehati sampai batas terakhir. Tawaran Allah itu walaupun talak, tetapi sebenarnya talak itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih bisa dimediasi, lakukan sampai kemampuan kita selesai. Baru terakhir serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sudah begitu Bu, lalu siap memang. Tidak seperti itu Bu. Jadi makna cinta karena Allah itu makna yang sangat komprehensif. Artinya di dalam makna cinta itu memang betul-betul ada nilai ibadah. Jangan masih cantik, masih ganteng baku cinta, uang tebal baku cinta. Kalau sudah tipis, sudah kurang, sudah keriput, sudah tua-tua kayak model kami ini, sudah tidak mau lagi, itu tidak ada dompet lagi. Saya sering ganggu dengan saya punya mantan pacar itu. Nah, saya bilang, ingat ini dompet saya tidak ada uang banyak lagi. Dulu belasan juta kamu terima. Mana uang macam-macam itu. Kamu tidak perlu tanya dari mana saya dapat tunjangan begitu uang. Sekarang tinggal uang pensiun. Cinta karena Allah, siap bos. Ayo, siap. Harus begitu. Itu. Artinya, kalau sebentar hanya daun merongge pulang TVRI dengan nasi beberapa sendok, ya itu cinta karena Allah, ibadah loh di situ. Jangan. Jadi ada orang dari tadi malam itu, kan dia ceramah di YouTube itu kemarin dulu subuh, tadi malam ada SMS masuk, Ustadz, tapi dari Jogja barangkali, Ustadz. Saya berapa saat yang lalu nyuri uang di dompet suami saya, tapi suami saya pelit minta ampun. Gaji saya nanti terima hanya sekian, Ustadz. Bagaimana salah? Tidak salah, kamu bagus, benar kamu. Tapi Mbak jangan jadikan saya provokator. Artinya uang suami sama dengan uang istri. Uang istri bukan uang suami, bukan uang suami. Nah, ini beberapa suami yang sering ikut ceramah saya sama suami. Uang kau istri, kau tidak kerja ya, suamimu yang pegawai negeri, nanti dia gaji, jangan minta itu uang. Loh, kita kan sudah satu kain, betul, tapi kewajiban kamu mencari nafkah, dia tidak wajib mencari nafkah. Makanya kalau ada ibu-ibu tinggal di rumah diam-diam, memang dia tidak wajib cari nafkah. Tapi zaman sekarang, zaman sudah berkembang milenial, semua aktif Islam berkemajuan, berpikirnya maju untuk hidup lebih bagus, beda dengan zaman dulu. Nah itu. Kemudian yang di sana tadi tidak ada salah siapa-siapa Bu. Ini merantai kesalahan ini. Ya, kita tidak bisa melepaskan pada tenaga pendidik, pada dosen, pada ulama, tidak. Ini kerangka pendidikan paling pertama pendidikan dalam keluarga Bu. Pendidikan pertama dalam keluarga. Yang kedua di sekolah, yang ketiga di masyarakat itu. Jarak antara masyarakat sekolah dengan rumah itu ada dia lewat di masyarakat, yaitu pendidikan. Jadi 3 rangka pendidikan ini dalam ilmu jiwa agama Dr. Zakia Derajat itu memberi solusi. Seharusnya 3 rangka pendidikan ini itu bangun sesuatu menjadi satu kesatuan kegiatan, satu kesatuan kekuatan, energi sehingga betul kompak. Tetapi kalau di masyarakat kacau balau, anak dari rumah kita tanamkan nilai yang bagus, di tengah jalan menjadi lihat yang segala macam porak-poranda, sampai di sekolah tidak menunjukkan lagi, itu juga hancur Bu. Maka kita sama-sama membangun untuk memberi nilai pendidikan terbaik buat anak kita di zaman ini. Jangan lagi bilang anak-anak kita, bilang suami kita, bilang istri kita, bilang diri kita bahwa mencinta film Korea salah. Tidak ada bantuannya buat efektivitas kebaikan sifat kita. Ingat hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu itu adalah pemimpin dan semua kamu akhirnya akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu pimpin, bukan film Korea yang ditanya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ibu-ibu sekalian jelas ini? Ya. Jelas ya. Saya jelas. Ya, ngomongnya seperti itu, Bu. Jangan film Korea, tidak ada. Rasul dan Allah akan membawa kebajikan. Dunia bahagia, akhirat insya Allah bahagia. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih Pak Ustadz.
Tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam nih sama Bapak Ustadz Yusuf Gurung. Saya juga sebagai host merasa tertampar hari ini. Semoga insya Allah apa yang disampaikan beliau kita amalkan tidak hanya hari ini tapi kedepannya selalu kita ingat apa yang disampaikan beliau. Ya. Dan juga terima kasih kepada Bunda-Bunda Majelis Ta'lim Amirah Mekah yang sudah berkesempatan hadir. Insya Allah kita bertemu lagi ya di episode selanjutnya bersama Bapak Ustadz Yusuf Gurung biar kita semua lebih tertampar gitu insya Allah. Dan juga pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, salah satu hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahwa cintailah seseorang seperlunya, sekadarnya saja, bisa jadi orang yang kamu cintai menjadi orang yang kamu benci, dan juga bencilah orang yang kamu benci sekadarnya saja, bisa jadi orang yang kamu benci suatu hari nanti menjadi orang yang kamu cintai. Dan pemirsa, akhir kata saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita ngerumpi, lebih baik kita solawatan. Daripada ngomongin orang, mending Kita baca Quran. salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awas jangan gosip-gosipan, nanti bakal makan bangkai teman. Daripada gosip-gosipan, mari Kita solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai kaum muslimin muslimat, jangan suka mengolok-ngolok. Lebih baik yang diolok daripada yang mengolok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita ngerumpi, lebih baik kita solawatan. Daripada ngomongin orang, mending Kita baca Quran. salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai kaum muslimin muslimat, jangan suka mengolok-ngolok. Daripada lebih baik yang diolok daripada Pada yang mengolok.